Apakah suara saya bisa angkat jempolnya kalau suara saya kedengaran? Ya, mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk ada dalam ibadah kita malam hari ini. Dengarkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 63. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari saya mengajak kita semua tunduk sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah kita mengucap syukur terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Atas izin-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul bersama di virtual ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, satu hal yang kami rindu yaitu ada dalam hadirat, memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup. Untuk itu Tuhan, ambil alih setiap hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar fokus pikiran kami hanya tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Yesus. Mari kita sama-sama mengatakan pujian. Oleh karena kekurangan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kekurangan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kekurangan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku semua. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku.
Terima kasih Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan pujian. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku semua. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menemani pujian yang menaikkan hadirat-Mu, bahwa karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kau membawa kami sampai hari ini Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas untuk kasih sayang-Mu selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian kami yang kami naikkan Tuhan, surga dipermuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita semua yang sudah siap untuk bersorak-sorai bersama kita katakan amin. Mari kita katakan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dikatakan badinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Dan kita derek saja, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Malam hari ini kita mari mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang bintang-Mu dari lautan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan dari awal, katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang bintang-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selanjutnya dipersilakan kepada hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Persilakan. Oke, bisa dengar suara saya? Oke. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini. Kembali lagi kami ke hadapan hadirat kasih-Mu. Kami bersyukur, kami telah memuji, mempermuliakan akan kebesaran namamu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, berkenan di hadapan hadirat kasih-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang telah memuji, memuliakan namamu, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan akan kebenaran firman. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang keluar dari mulut bibir kata-kata hamba-Mu itu berasal dari Tuhan sendiri, berkarya dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga kami tidak mendengarkan sia-sia, melainkan kami mendengarkan, mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Terpuji namamu Tuhan, seluruh kehidupan kami dari awal kami beribadah sampai akhirnya nanti kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bukan hanya teman-teman ya di sini. Ada orang-orang hebat dalam kehidupan saya, yaitu orang tua saya juga. Saya sangat bersyukur banget malam hari ini, agak grogi sedikit, karena baru malam ini ya teman-teman, saya khotbah itu, orang tua saya itu ikut. Ini adalah orang-orang yang terhebat dalam kehidupan saya. Karena mereka, jadi saya sampai saat ini, sampai berhasil itu karena usaha mereka. Puji nama Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan.
pada malam hari ini kita udah tahu bersama tema kita bahwa penyembahan yang sebelumnya minta maaf, terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan yang dipercayakan kepada saya pada malam hari ini. Kepada Kak Albertina, terima kasih banyak. Ini sebenarnya udah berapa kali saya khotbah juga di grup Ikmas Tesi, tapi pada malam hari ini baru kali ini kembali, karena udah lama, udah berapa bulan ya, saya lama sekali nggak ikut Ikmas Tesi, masih sibuk pelayanan juga. Oke, teman-teman, pada malam hari ini ketika saya dipercayakan bukan berarti, wah Desi ini udah hebat, dia udah super wow, bukan teman-teman. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Kita masih sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya dipercayakan bukan karena saya hebat, tapi kita sama-sama. Oke, tema kita pada malam hari ini yaitu penyembahan yang berkenan kepada Allah. Mungkin teman-teman yang masuk dalam grup Ikmas Tesi, bahkan mungkin udah lihat story-story teman-teman, pasti udah tahu, yaitu penyembahan yang berkenan kepada Allah. Kita dapat lihat bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12. Kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kitab Mazmur, Markus, kitab Markus. Kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Jika teman-teman sudah menemukan semuanya, saya akan bacakan untuk kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Ayat ini mungkin adalah ayat hafalan kita sehari-hari ya teman-teman. Tapi di sini kita dapat pelajari bahwa mungkin dari ayat ini kita udah pahami apa sih maksud dari ayat ini, apa sih tujuan dari ayat ini. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu penyembahan yang berkenan kepada Allah. Menyembah Tuhan itu adalah bagaimana kita mengutarakan ekspresi kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Dan yang Tuhan mau di sini bukan setengah-setengah, semau kita. Yang penting saya menyembah Tuhan, yang penting saya puji Tuhan. Yang penting ketika lihat orang berdoa, udah saya ikut berdoa. Ketika lihat orang yang menyembah, sudah saya ikut menyembah. Ketika lihat orang yang bernyanyi, ya sudah saya ikut bernyanyi. Bukan itu. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti Tuhan nggak mau setengah-setengah. Tuhan mau dari seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mau berkata, saya mau penyembahan saya berkenan kepada Allah. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama, yaitu Allah senang bila penyembahan kita tepat. Poin yang pertama, sekali lagi saya katakan, Allah senang bila penyembahan kita tepat. Kita garis bawahi kata tepat. Kata tepat, teman-teman, bukan membahas tentang soal tempat di mana kita menyembah, kapan kita menyembah. Tetapi yang dimaksudkan tepat adalah siapa sih yang kita sembah, siapa sih yang kita puji. Jangan sampai selama ini kita hanya, yang penting saya menyembah, yang penting saya memuji Tuhan, yang penting saya berdoa, tapi kita nggak tahu tujuan kita yang kita sembah siapa. Dan pertanyaan ini bertanyalah dalam diri kita masing-masing. Saya nggak bilang sama teman-teman, yuk teman-teman, katakan siapa sih yang kamu sembah selama ini? Enggak. Tapi kembali dalam kehidupan kita, kita resapi sendiri. Bertanya, apakah yang kita sembah selama ini udah benar atau belum? Kenapa? Karena mungkin bukan hanya di mana, di tempat saya, bahkan di tempat
Bapak Ibu teman-teman sekalian pasti udah tahu ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah nenek moyang dan lain sebagainya. Percuma kalau kita katakan, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi ujung-ujung pulang-pulang kita sakit, bukannya kita minta sama Tuhan yang sembuhkan. Malah kita minta, wah nenek moyang yang udah meninggal sembuhkan saya, sembuhkan saya. Apakah dia mampu menyembuhkan? Jika kita berkata, ya dia mampu menyembuhkan, itulah hanyalah sekejap. Dan kehidupan kita bukan ke situ lagi, bukan ke Tuhan. Tapi kehidupan kita menuju neraka. Oleh karena itu teman-teman, kita harus sadar betul siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji. Kita dapat lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang keempat ayat 23, di situ dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita baca ayat menyeluruhnya, di sini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Bagaimana perempuan Samaria ini membahas soal tempat dan soal waktu. Tetapi di sini ayat yang ke-23, bahwa Tuhan menegaskan penyembahan itu bukan soal tempat dan waktu. Tetapi siapa sih yang kamu harus sembah? Siapa sih yang kamu harus puji? Nah, teman-teman, firman Tuhan mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam artian kita tahu betul bahwa yang kita sembah dan yang kita puji itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Jadi mari, kalau kita mau penyembahan kita berkenan kepada Allah, poin yang pertama, kita harus menyembah orang yang tepat, menyembah dengan tepat siapa yang benar-benar kita sembah. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Jangan sampai supaya terlihat rohani, kita hanya sekedar yang penting menyembah, yang penting memuji, itu adalah hal yang salah. Oke, poin yang selanjutnya adalah Allah senang bila penyembahan kita bersifat otentik. Allah senang bila penyembahan kita bersifat otentik. Otentik dapat dipercaya. Sesuai firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sampai di situ dulu. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita benar-benar yakin dan percaya yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Jadi penyembahan kita bukan asal-asal lagi, bukan semau kita lagi. Bukan setengah-setengah lagi. Tetapi di sini kita diingatkan untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Jangan sampai, tunggu nanti pas saya dalam kesusahan, baru saya cari Tuhan. Tunggu saya nanti lagi sakit, udah parah, udah nggak ada pengharapan, baru mulai, wah Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan ini? Kenapa sih Tuhan harus saya seperti ini? Malah kita menyalahkan Tuhan, itu adalah hal yang salah. Makanya kita harus menyadari betul bahwa siapa yang harus kita sembah. Dan kita menyembah dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Tadi saya katakan bahwa bukan setengah-setengah kita mau menyembah, bukan karena ikut-ikutan. Tapi benar-benar dari hati kita yang tulus. Kenapa sih? Mungkin kita dalam pikiran kita akan muncul. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? So, sadarkah kamu? Segala yang kamu miliki, segala yang kita punya adalah milik Tuhan. Tidak ada yang kita bangga-banggakan. Tidak ada yang kita sombongkan di dunia. Segalanya milik Tuhan. Bahkan nafas kita sekalipun, itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Mau setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kepintaran kita,
itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Kalau kita bangga-banggakan itu, kalau Tuhan bilang pulang, ya pulang. Mau sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kalau Tuhan bilang pulang, ya pulang. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, teman-teman, kita sama-sama ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, mungkin di gereja-gereja Protestan tidak ada yang namanya penyembahan, tapi saya percaya hati kita yang penting tulus sama Tuhan. Tuhan tidak melihat baju kita, Tuhan tidak melihat rupa kita. Dia ini cantik, dia ini kaya, ayo ke sini. Bukan. Tapi yang Tuhan lihat itu hati kita. Jadi berhenti untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Dan poin yang selanjutnya adalah Allah senang bila penyembahan kita melibatkan akal budi kita. Tadi saya katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sampai di situ dulu, segenap akal budi. Kenapa sih firman Tuhan mengingatkan kita dengan segenap akal budi? Jangan sampai kita berdoa, teman-teman, kita nggak punya tujuan. Kita berdoa, asal-asal berdoa, tapi kita nggak gunakan akal budi kita. Yang penting intinya saya berdoa. Yang penting ketika disuruh tutup mata, atau ketika pendeta bilang berdoa, sudah saya tutup mata. Ketika pendeta bilang ayo memuji Tuhan, sudah saya memuji Tuhan. Ketika pendeta bilang dengarkan firman, sudah saya mendengarkan firman. Itu adalah hal yang salah. Tetapi gunakan akal budi kita. Ketika kita menyembah sama Tuhan, ketika kita memuji sama Tuhan, kita tahu siapa yang harus layak menerima semuanya. Kalau kita hanya sekadar ikut-ikutan, kita nggak akan tahu siapa yang harus menerima semuanya. Oleh karena itu, mari kita mempergunakan akal budi kita. Kenapa juga kita akan mempergunakan akal budi kita? Ketika kita mempergunakan akal budi kita akan selalu berpikir positif dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika dalam orang karismatik, pasti ada yang namanya penyembahan. Kalau kita nggak gunakan akal budi kita, ketika kita datang menyembah, pasti kita udah pernah ngalamin ya. Ketika ada orang yang tiba-tiba berbahasa roh, wah mulai kita bilang, sok rohani, sok hebat, sok ini, sok itulah. Karena apa? Kita terlalu fokus kepada manusianya, bukan fokus pada Tuhan. Kita mempergunakan akal budi kita dengan hal negatif. Sehingga mudah kita berkata, sok ini, sok itu. Saya katakan, itu bukan urusan kita, teman-teman. Buang jauh-jauh perkataan kita seperti itu. Karena yang walaupun dia ketika dia berbahasa roh, entah itu benar dipakai Tuhan atau dia hanya buat-buat, itu bukan urusan kita. Tetapi itu urusan dia sama Tuhan. Ngapain kita buang-buang waktu kita mengurus pribadi dia, hanya menambah dosa kita, hanya menambah beban kita. Karena kenapa saya katakan itu? Karena kita selalu melihat hal kejelekan orang lain, bukan fokus pada hal positif. Coba kalau kita memikirkan hal positif aja. Ketika dia maunya, ya udah, berarti itu dipakai Tuhan. Yang walaupun dia nggak dipakai Tuhan, itu urusan dia sama Tuhan. Udah. Oleh karena itu, mari kita mempergunakan, bukan hanya sekedar kita mempergunakan segenap hati kita, bukan hanya sekedar kita mempergunakan segenap jiwa kita, tetapi kita juga harus pergunakan segenap akal budi kita, sehingga kita tahu siapa yang layak menerima semuanya. Dan poin selanjutnya adalah Allah senang bila penyembahan kita bersifat praktis. Praktis dalam artian mudah. Teman-teman, kita dapat baca di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Saya rasa ini juga adalah ayat hafalan teman-teman semuanya. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1.
Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita lihat ayat ini mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata tubuhmu. Mungkin kita akan berpikir juga, kenapa sih? Kan ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa Tuhan nggak sekalian aja mengatakan menyembah aku dalam roh, berikan rohmu. Karena roh tanpa tubuh tidak akan bisa. Makanya Tuhan mengatakan, sembahlah aku dengan tubuhmu yang hidup. Dalam artian menjaga kekudusan kita, hidup dalam kebenaran. Mungkin kita akan berpikir, setiap hari juga kita melakukan kesalahan. Dan secara kedagingan saya itu adalah hal yang sangat sulit untuk saya berubah. Karena tanpa kita sadari maupun kita sadar, pasti kita akan melakukan dosa. Pasti kita akan melakukan kesalahan. Dosa bukan berarti kita harus memikirkan hal-hal yang konyol, bukan. Tetapi kita berpikiran negatif aja atau membenci orang lain aja, itu adalah hal yang tidak berkenan sama Tuhan, itu adalah dosa. Oleh karena itu teman-teman, mari Tuhan minta ketika kita mau menyembah untuk yang bersifat praktis, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup kudus di dalam Tuhan. Mungkin sangat sulit bagi kita, tapi percayalah, ketika kita minta pertolongan dari Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan ubahkan kehidupan kita. Mungkin kita karena saking kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, tanpa sadar pun kita akan berkata, Tuhan, saya tidak layak lagi di hadapan-Mu. Loh, kenapa kamu berkata seperti itu? Karena terlalu banyak setiap perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika kita sadar, ketika kita menyadari setiap kesalahan kita, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bilang, sudah kamu nggak usah datang lagi ke sini, saya tidak membutuhkan kamu. Tidak ada, hanya manusia yang berkata seperti itu. Tetapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita. Oleh karena itu, mari teman-teman mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mempergunakan kesempatan ini ya semau kita. Intinya sebisa saya lah, semau saya lah, sehappy-happynya saya lah. Jangan sampai kita pergunakan kesempatan ini dengan salah. Tapi mari kita pergunakan kesempatan ini, selagi Tuhan masih mempercayakan kesempatan, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Bukan hanya teman-teman yang mendengarkan firman pada malam hari ini yang diingatkan Tuhan, tetapi saya pribadi pun teman-teman diingatkan. Karena saya juga manusia. Saya katakan dari awal tadi bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan untuk kita semua untuk mempergunakan kesempatan ini. Apalagi sebentar lagi Paskah, itu Tuhan udah mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap perbuatan kita yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari akan perbuatan itu, sudah, hiduplah dalam kegelapan. Selagi titik terang itu ada, ayo kita sama-sama merangkak, ayo kita sama-sama melangkah ke titik terang tersebut. Jangan sampai titik terang itu diambil orang lain. Karena kitanya sendiri ketika Tuhan berikan kesempatan, kita tidak mau mempergunakan kesempatan itu. Malah kita pergunakan semua kita. Demikian firman Tuhan ini, pada malam hari ini biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan saya dan teman-teman sekalian. Bukan hanya sekedar datang, lalu mendengarkan, lalu mencari kesalahan orang lain, tetapi mendengarkan firman itu untuk diresapi, untuk direnungkan dan menyadari setiap kesalahan kita. Tetapi bukan mendengarkan untuk
mengkoreksi kesalahan orang lain. Dan biarlah firman ini menjadi rema dan kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita tidak hanya datang membuang paketan kita, tetapi kita datang untuk diberkati pada malam hari ini. Mungkin sampai sini, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin pengen, boleh dong, Des, saya pengen nambah. Tadi saya katakan kita sama-sama belajar. Des, pengen saya nambah sedikit dong, boleh. Atau Des, boleh dong, aku pengen kesaksian, boleh teman-teman. Silakan. Kesempatan terlalu banyak. Sebelum kita doa firman, monggo teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang berbagi, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Desi. Salam Kak Daud. Ini luar biasa ya. Saya sudah mengikuti tadi dan sangat relevan sekali untuk zaman-zaman sekarang ya. Bagaimana penyembahan itu susah untuk membangun konsentrasi dengan Tuhan karena berbagai macam hal yang mengganggu. Baik di samping kiri kanan, baik media sosial kita yang kita pegang, banyak hal lah. Sehingga penyembahan yang menemukan titik fokus itu sangat susah. Begitu. Nah, tapi puji Tuhan, ini Kak Desi sudah membahas malam hari ini bagaimana kita menyembah Allah itu dengan benar ya. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kita harus menemukan kita harus tahu bahwa kita menyembah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Pasti kita harus tahu di dalam diri kita. Dan ketika kita menyembah Tuhan, pastikan diri kita bahwa kita terkonek, bahwa kita sungguh-sungguh. Dan itu memang ini kenapa saya bagikan, ini bukan saja bicara saya teorinya, tapi ini pengalaman. Saya pernah juga menyembah itu seperti saya tutup mata serius, tapi hati saya, kiraan saya seperti lari ke tempat lain begitu. Tapi saya sedang serius ngangkat tangan dua-dua, tapi sebenarnya tidak menunjukkan bahwa saya sedang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu maka penyembahan tidak bisa diukur dengan gaya, dengan apa, tidak bisa. Itu hanya hati kita dengan Tuhan yang tahu. Sehingga penyembahan itu dikatakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, penyembahan itu tidak melalui kata-kata, tetapi hati kita selalu berkata Tuhan, 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 dan selalu terkonek dengan Tuhan. Nah, itulah penyembahan. Apa manfaatnya penyembahan? Pengalaman juga ini. Manfaatnya itu ketika saya masih SMA, dulu SMP, saya punya kebiasaan ketika sudah bergaul dengan teman-teman, sudah duduk bersama dengan teman, itu saya kadang hilang konsentrasi. Akhirnya jujur ya, ini bicara gosip ya, udah kelewat, udah gosip lah, pokoknya ya bicaralah hal yang tidak benar begitu. Tetapi kalau kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan di dalam hati kita, Tuhan sehingga Tuhan, menyembah Tuhan tidak dibatasi dengan waktu, maka kita tahu membatasi diri. Ini tujuan penyembahan sebenarnya. Itu tujuan. Jadi ketika kita bergaul dengan teman-teman kita yang mungkin membuat kita jatuh dalam dosa, berkata-kata kotor, suka maki, suka membicarakan orang lain, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, aduh ini ada Tuhan nih, Tuhan, kita langsung ingat Tuhan. Akhirnya kita menghindar pelan-pelan. Saya langsung tarik kursi, mulai mundur pelan-pelan begitu. Nah, lalu kenapa aja nggak kasih tahu firman Tuhan ke situ? Tidak konteksnya, tidak pas ketika saya sampaikan dalam posisi di saat itu. Pasti akan tidak diterima. Karena apa? Karena pasti merasa dan sebagainya. Tetapi yang kita tahu itu menjadi senjata untuk kita menghindar dari perbuatan dosa begitu. Nah, ternyata ketika saya melihat penjelasan dari Kak Desi itu luar biasa sekali. Saya menemukan bahwa memang pentingnya sekali penyembahan itu dengan tujuan kita bisa membatasi diri atau mengontrol diri kita dalam situasi apapun. Karena kita punya senjata begitu. Makanya firman Tuhan bilang itu senjata rohani itu sebenarnya bukan karena apa-apa yang kita miliki, tapi kita punya Tuhan dalam hati yang selalu terkonek. Begitu. Senjata rohani itulah ketika kita digoda, kita punya Tuhan, kita langsung, aduh jangan, ini dosa ini. Ketika kita mulai dicoba untuk kita dipancing untuk emosi, kita ingat Tuhan, aduh jangan. Tuhan bilang janganlah kamu biarkan amarahmu melampaui apalah semua. Jadi kita sedang diingatkan terus gitu. Nah ini yang saya dapatkan dari penjelasan dari Kak Desi. Saya tidak sedang menambahkan juga, tapi saya sedang mengembangkan. Seperti ini sudah, kalau sudah ada yang sudah S1 di sini pasti tahu lah ya,
bagaimana dia melakukan penelitian, lalu dia mendapatkan informasi, lalu dia mendapatkan teori baru, ya pasti sudah tahu. Karena teori baru itu hasil dari fakta-fakta yang dia dapatkan. Nah, saya juga seperti saya juga malam hari ini, apa yang saya kembangkan itu lahir dari hal yang sudah ada, yaitu dari penjelasan Kak Desi. Jadi saya lihat, oh kayaknya nih kalau dikembangkan seperti ini, jadi ya kita tahu lah ya bagaimana kita mengembangkan teori yang ada begitu. Nah inilah yang saya dapatkan malam ini, luar biasa. Itu saya bisa bagikan kepada teman-teman. Artinya penyembahan itu sangat penting untuk kita mengontrol diri kita kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Terima kasih Kak Desi. Wow, luar biasa banget. Terima kasih Kak Daud. Mungkin dari teman-teman lagi, jangan bilang loh teman-teman, saya tidak mengerti sama sekali apa yang kamu sampaikan. Karena tadi saya fokus sibuk dengan dunia saya sendiri. Tapi mari kita sama-sama menambahkan. Atau udah saya sudah mengerti kok. Oke, monggo, siapa lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya teman-teman. Oke, terima Oke ya, coba aku tambahkan ya. Ya, maaf saya telat tadi. Oke, silakan Kak Jumeus. Ya, pertama terima kasih buat ya penyampaian firman Tuhan dan juga pengurus-pengurus juga yang berbagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Saya terima kasih buat semuanya. Ya mungkin saya tambahkan sedikit mengenai saya ya firman Tuhan yang disampaikan ya dari situ aku tidak, sebagian aku tidak dengar. Cuma aku menangkap dari Daud tadi ya. Menangkap dari Daud kalau penyembahan ya. Mengenai penyembahan itu ya pribadi kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita menyembah berarti Tuhan tahu. Tuhan mengetahui hati kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh? Karena Tuhan tahu dan juga bagaimana ya kalau kita menghadapkan dengan Tuhan. Itu yang pertama yang saya belajar adalah kita harus membersihkan diri kita. Mungkin ya banyak hal yang kita hadapi ya, banyak seperti yang Daud katakan tadi. Banyak tantangan dari teman, keluarga, orang lain. Cuma satu hal yang kita pelajari adalah bagaimana kita harus membersihkan hati kita, pribadi kita. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita menyembah bisa connect dengan Tuhan. Itu kita membersihkan diri kita. Kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, jikalau kita hidup dalam keinginan daging kita. Ya. Karena Allah adalah roh. Kalau kita berjumpa dengan Allah adalah roh yang kita berjumpa. Makanya kalau ketika kita menyembah Tuhan, ya kita membuang segala sesuatu yang menjadi rintangan dalam kehidupan kita. Entah itu masalah kehidupan kita sehari-hari, ya pasti masalah kita ini manusia biasa. Kita pasti akan menghadapkan dengan masalah, tantangan. Tetapi kita harus bagaimana kita menghadap Tuhan dengan segenap hati kita. Kita disingkirkan segala masalah yang kita hadapi. Saya harus menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena kalau ketika kita hanya datang ya mengenai konteks ibadah ya, kalau ketika kita datang hanya untuk tadi menilai orang lain, kesalahan orang lain tadi Kak Desi katakan bahwa itu pasti di dalam hati kita muncul.
Pasti mungkin orang yang bersalah kepada kita, mungkin kita berpikir, aduh kenapa ya khotbah ini, orang ini seperti dia yang bisa dengar. Khotbah ini teguran-teguran. Itu yang muncul di dalam hati kita. Tapi yang sebenarnya adalah yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu, kita harus ya, yang intinya kita harus melupakan semua masalah. Mungkin merasa tidak punya masalah apa-apa, ya datang kepada Tuhan. Ya, karena Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau ya orang yang datang kepada Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang datang kepadaku yang lesu-lesu, aku akan memberikan kelegaan ya. Makanya kalau kita, ya pasti kalau tadi saya mengatakan bahwa awal tadi kalau kita menghadapkan dengan masalah pasti kita hadapi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita menyerahkan semua pergumulan kita, semua, kalau mengenai penyembahan itu mengenai penyerahan hidup kita, ya. Penyembahan itu mengenai penyerahan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua masalah kita, semua tantangan, pencobaan yang kita hadapi, kesulitan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan ibadah, Firman Tuhan juga mengatakan bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah mempersembahkan seluruh tubuh, ya, mempersembahkan seluruh tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu yang saya belajar bahwa apa yang kita alami, masalah itu pasti kita hadapi, tetapi yang bagaimana kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan dalam kita melupakan apa yang kita alami. Jangan kita kalau ketika kita beribadah, mungkin saat beribadah menyembah Tuhan, kalau kita mengingat masalah, pasti ada iri hati ya di dalam hatinya, mungkin dan pasti ada tantangan ya, ada pertentangan roh dengan kedagingan ya, roh dengan kedagingan ya, karena Firman Tuhan mengatakan bahwa roh dan daging itu kan bertentangan, yang satu naik, yang satu turun. Makanya kita harus kita harus membangun roh kita, membangkitkan roh kita ya. Salah satu adalah penyembahan kita, doa kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan kita ya. Dan yang satunya adalah sering puasa, itu untuk mematikan kedagingan kita dan kita berkonek dengan Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, itu yang saya belajar sih. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jumeus. Tuhan Yesus memberkati sangat luar biasa ya. Oke teman-teman, masih ada lagi atau udah nggak ada? Ntar kita doa. Ya, shalom semuanya. Wah, luar biasa ini. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi berhubung dengan penyampaian firman Tuhan terkait dengan penyembahan dan juga tadi sudah beberapa hamba Tuhan sudah centil tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sama mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan dan kenapa kita harus memuji Tuhan, gitu kan? Jadi kita melihat satu firman Tuhan di dalam Mazmur 117. Di situ firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Jadi kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu hebat atas kita. Sampai detik hari ini kita ada itu semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak tanpa batas dalam hidup kita. Walaupun seringkali kita menyakiti hati Tuhan dalam sikap kita, dalam pemikiran kita, apapun yang kita lakukan, seringkali kita lalai dan kita menyakiti hati Tuhan tanpa kita sadari. Namun kita masih bernafas, kita masih kuat sampai hari ini, bahkan kita
masih mengikuti ibadah di malam hari ini walaupun kita lewat via Zoom. Namun ini semua semata-mata bukan karena kuat dan hebat gagahnya kita, melainkan ini semua karena kasih Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu lagi bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Lu firman Tuhan sudah katakan sebab kasih Tuhan hebat. Jadi begini ya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Tuhan sudah dahulu melakukan hal itu dalam hidup kita. Jadi ketika kita sudah menyembah Tuhan, ketika kita sudah jangan bangga ketika kita bisa menyembah Tuhan, worship leader ataupun hebat dalam penyampaian firman Tuhan supaya dilihat orang, dinilai orang. No, tapi kita bangga karena kita bisa karena Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu dalam hidup kita. Gitu. Jadi kenapa kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Tanpa Tuhan tidak ada jalan keselamatan ataupun jalan menuju ke surga. Karena hanya lewat kematian Yesus Kristus. Jadi terus yang kedua, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Dan pemazmur mengaplikasikan ini menjadi satu inspirasi buat kita. Yang kedua yaitu dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan itu satu paket. Tidak pernah Tuhan menyayangi kita cuma sebatas 1 tahun aja, 2 tahun aja, atau 1 hari atau 2 hari. No, tapi selama-lamanya. Karena itu kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi teman-teman semua, kita sudah banyak berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, sudah berapa orang, dan saya orang yang keempat ya. Kita membahas firman Tuhan. Jadi sangat bersyukur kita ketika kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita di luar Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata, jika kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu benar, saudara. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun secara fisik oke, kita fisiknya bagus, sehat selalu dilihat orang, dan ekonomi pun mungkin terjamin. Tapi belum tentu kerohanian kita bertumbuh. Maka daripada itu kita harus di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan menghasilkan buah. Buah apa? Buah dari pertobatan kita. Dengan adanya kasih, kesabaran, kerendahan hati. Di dalamnya. Karena kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, otomatis kita menghasilkan buah. Sehingga kita bisa menyembah, kita bisa memuliakan Tuhan. Itu buah-buah daripada tadi kita di dalam Tuhan. Gitu. Karena ingat bahwa kehidupan kita, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Karena Tuhan telah lunas membayarnya. Gitu loh. Maka kita harus introspeksi diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat kehidupan kita. Jangan bangga kita punya hidup kita mungkin mewah apa segala macam. Jangan bangga, itu bukan milik kita. Bahkan kecantikan, kegantengan pun jangan bangga, itu bukan milik kita, itu Tuhan semua. Jadi jangan sombong, tetap rendah hati. Itu yang disukai Tuhan. Jadi berhubung dengan penyembahan dan juga menjaga kekudusan hidup, kita juga tidak lari dalam doa dan juga pujian. Karena itu satu paket. Karena ketika kita membangun satu relasi dengan Tuhan, otomatis di dalamnya ada doa, penyembahan, dan juga pujian. Itu satu paket. Jadi ketika kita berbicara penyembahan, kita ingat, harus kita berdoa. Kita harus menaikkan pujian. Gitu. Jadi itu satu paket yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan orang percaya. Karena setiap orang bertanya kepada kita, kamu dari agama mana? Kristen. Orang tahu. Yang mungkin orang-orang awam sulit mereka memahami Kristen apa sih. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kita adalah orang-orang pengikut Kristus. Jadi bagaimana sikap kita, karakter kita, itu selaras dengan sifat karakter Kristus. Kan kita diciptakan gambar dan rupa Allah. Bagaimana sifat dan karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Agar supaya apa? Kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Maka daripada itu kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan mempersiapkan mental kita ketika kita berada di lingkungan di mana kita harus menjadi terang dan garam dunia. Karena tidak gampang kita menjadi terang dan garam dunia itu. Karena ada situasi dan kondisi yang akan membuat kita itu
bisa saja goyang, gentar, ataupun lain sebagainya. Namun kita percaya bahwa Tuhan memberikan roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, jadi itu keunggulan kita di dalam Tuhan. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menjadi satu penolong hidup kita, bahkan selalu mengingatkan kita, bahkan dia selalu mendorong kita agar supaya kita terus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka daripada itu, firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan ibadah. Maka di malam hari ini sangat penting buat kita anak-anak muda, dimanapun kita berada saat ini, kita harus bersyukur karena kita termasuk dalam bilangan-bilangan ataupun kita termasuk di dalam warga negara surga. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sehingga kita bisa boleh berkumpul walaupun hanya lewat via Zoom. Namun kita menyempatkan waktu kita. Mungkin teman-teman yang lain punya urusan pribadi, tetapi kita bersyukur karena kita boleh bisa berkumpul, menyempatkan waktu untuk mendengar firman Tuhan, bahkan kita menyembah Tuhan dan juga kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang singkat, biarlah kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih banyak Kak Ferde, sangat luar biasa ya. Terima kasih teman-teman. Maaf sebelumnya, mungkin ini teman-teman pernah mengikuti ibadah lainnya, biasanya teman itu habis khotbah langsung berdoa, tapi kok beda ya. Biasanya kalau di sini yang khotbah minta teman-teman. Kenapa saya minta teman-teman untuk menambahkan? Itu respon dari teman-teman bahwa teman-teman sungguh-sungguh mendengarkan firman. Bukan berarti untuk wah teman-teman ayo koreksi saya mana yang salah, bukan teman-teman, tapi kita berarti tadi aktif, berarti tadi sungguh-sungguh itu yang saya mau. Jadi mungkin teman-teman selama ini habis firman langsung berdoa, tapi saya beda. Mungkin kita batasi teman-teman karena rasa ini udah agak melebar sedikit juga. Jadi intinya itu menyembah Tuhan dengan benar, tepat siapa yang harus kita sembah dan yang kita puji. Oke, teman-teman, mari kita pergunakan hati, jiwa, akal budi kita dan kekuatan kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum saya kembalikan kepada yang WL. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini, Engkau sangat luar biasa dan sangat dahsyat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengarkan Tuhan, tetapi kami meresapi dalam kehidupan kami, dan sehingga kami berpisah nanti bukan berpisah pulang sia-sia, melainkan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Ajari kami Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan benar, ajari kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan dari kasih-Mu, pegang erat setiap tangan kami, genggam kami Tuhan, sehingga kami mampu melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Kau berkati kami semua pada malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu, dan yang Kau akan pakai akan kehidupan kami, Engkau mengerti setiap pergumulan isi hati kami, berkarya dalam kehidupan kami yang berkenan, Engkau senantiasa memberkati Tuhan, yang tidak berkenan Tuhan ampuni. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada siapa tadi ya? Lupa saya namanya. Kakak cewek tadi, Kak Marlen. Oke, saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Kak Desi dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dan kita terus menjadi orang-orang yang memiliki hati di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dan mari kita sebelum menyampaikan setiap pergumulan kita, mari kita angkat satu pujian. Saat dunia kecewakan, ada satupun yang dapat menolong kita. Sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan, kata ada satu yang peduli, Dia peduli.
Ya, shalom semuanya teman-teman. Ya, baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya berharap juga kita mesti memiliki pokok doa ya untuk kita doakan bersama-sama. Mungkin ada pokok doa dari teman-teman yang untuk kita saling mendoakan, ya. Kalau pokok doa boleh disampaikan untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, dari saya ya. Iya, silakan Kak Albert. Oke, tolong doakan keluarga, Bapak sama Mama sedang sakit, terus kakak juga dalam keadaan sakit juga, biar Tuhan memberikan pemulihan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Albert. Kita tetap sama-sama mendukung orang tua dari Kak Albert yang sedang sakit, ya biarlah Tuhan menjamah dan setiap obat apapun yang diminum, dikonsumsi, biar itu menjadi jalur kesembuhan. Tuhan berkati ya. Yang ada lagi teman-teman? Kak Daud, doakan juga anggota-anggota Ikmas Desi. Yang pertama, doakan grup Ikmas Desi. Yang kedua, tolong doakan teman-teman admin biar tetap semangat untuk melayani Tuhan, walaupun kadang-kadang beberapa yang hadir tapi tetap semangat. Yang ketiga, minta tolong doakan bangsa dan negara. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Silakan Kak Leo. Kedengaran ya? Jelas. Kurang jelas. Oh iya, oke, silakan Kak Leo, silakan. Kedengaran ya suara saya? Iya. Oke. Nanti bantu dalam doa juga buat saya nanti hari Senin sampai hari Selasa. Ada pertemuan misi di Sumba Timur begitu. Saya ada pertemuan misi dari Jakarta. Tolong dukung dalam doa supaya pertemuan ini bisa berjalan dengan baik untuk rencana menjangkau gereja-gereja di pedalaman dan sekolah-sekolah di pedalaman seperti itu. Ya, dan doakan juga buat keluarga kami di tempat ini di Sumba. Oke, baik, terima kasih Kak Leo ya. Kita tetap dukung dalam doa buat Kak Leo ya, dalam apapun yang dikerjakan di Sumba selama beliau masih di Sumba, pertemuan misi atau dalam penjangkauan orang-orang yang terpelosok, biarlah Tuhan menyertai, Roh Kudus menyertai ya. Ada teman kita juga Kak Yona Gau, ya kita doakan dia pelayan selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan ya. Nah, ini sedang PKL ya Kak Yona. Praktek ya, sedang praktek ya 6 bulannya. Iya, praktek selama 6 bulan Kakak. Oh iya, oke, praktek selama 6 bulan. Baik. Oh iya, betul. Oke. Ya. Ada lagi teman-teman atau sudah cukup? Biar kita berdoa bersama-sama dimanapun kita berada. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, ya, supaya harapan kita, apa yang kita doakan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya sesuai kehendak Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar. Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami, menerima kami apa adanya. Kami sadar Tuhan, kami datang dengan segala keterbatasan, segala keberdosaan kami, segala kesombongan, keangkuhan kami Tuhan.
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang selalu mengampuni, mengasihi kami, walaupun kami selalu hidup menyakiti hati-Mu. Tuhan, kami datang dengan membawa setiap pergumulan kami. Namun sebelumnya, Tuhan suci kuduskan kami, ampuni kami dari setiap perbuatan kami. Sehingga apapun yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini, ia terhalang karena ketidaklayakan kami. Tetapi kami layak karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga dari orang tua dari Kak Albertina yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi atau apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua dari Kak Albertina. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami harapkan kiranya apapun yang mereka pakai untuk proses kesembuhan ini, baik dari obat-obatan, baik dari obat-obat nasional, Tuhan pakai untuk menjadi jalur kesembuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter dan segala dokter. Tuhan akan menyembuhkan tepat pada waktu Tuhan. Berkati grup Ikmastesi Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada. Admin-admin, Tuhan berikan mereka semangat, kebersamaan, kesatuan untuk membangun pelayanan, untuk memperluas kerajaan surga, untuk memberitakan Injil, biar banyak orang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat Kak Yona Gau yang sedang melakukan praktek selama 6 bulan. Mungkin secara manusia Tuhan sangat terbatas dan mungkin sangat bingung dengan keadaan situasi yang terjadi di mana hamba-Mu melakukan praktek. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan berikan dia kekuatan, kemampuan, hikmat, semangat yang luar biasa sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya boleh dia lakukan, boleh dia selesaikan tepat pada waktunya dengan nilai yang memuaskan yang di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Kak Leo. Beliau sedang ada di Sumba dan apapun yang menjadi kegiatannya di Sumba, baik dalam acara pertemuan dengan pengisi dari Jakarta untuk mengabarkan Injil kerajaan surga di bumi ini, dimanapun mereka berjalan, Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, jaga mereka dari hal-hal yang jahat, dari orang-orang jahat yang berniat jahat. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah, sehingga apapun yang mereka lakukan, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terus berdoa untuk negara kami ini, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa dari jenjang yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai ke RW/RT. Tuhan Kau memberkati, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka hikmat, kemampuan, mereka mampu menjaga keadilan, keharmonisan negara ini. Di dalamnya ada kedamaian, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan, atas kasih cinta Tuhan. Kami bersyukur khususnya COVID-19 sudah menurun. Kami percaya Tuhan, bukan karena kehebatan kami, kemampuan kami menjaga diri, tapi atas kehendak, atas kasih cinta Tuhan yang telah memberikan kami hikmat, bagaimana cara kami untuk menjaga diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih sudah membagikan kepada kami bagaimana kami bisa menyembah Tuhan tepat, menemukan titik fokus kami kepada siapa kami harus menyembah Tuhan. Dan kami menemukan seharusnya yang kami sembah adalah Yesus. Bukan barang-barang yang ada di sekeliling kami, bukan kepada hal-hal lain, tetapi titik fokus kami temukan bahwa hanya Yesus adalah titik penyembahan kami. Terima kasih Tuhan yang Kau sudah mengajar kami malam hari ini. Untuk kami membangun diri kami kepada titik fokusan kami menyembah Tuhan. Menemukan hadirat Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang dan menjadi berkat dimanapun kami berada.
Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak pernah lupa berdoa untuk semua orang tua kami di mana mereka berada. Tuhan, kami berharap yang masih memiliki orang tua, kami berharap mereka melihat kesuksesan kami ke depannya. Kami percaya Tuhan menjaga mereka, memberikan umur yang panjang. Mungkin jika kami sudah memiliki orang tua, tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan, pengharapan yang kuat bahwa masih ada Tuhan terus menyertai kami. Kuatkan kami yang hilang harapan, sembuhkan kami yang sakit, hibur kami yang sedang susah, dan kuatkan kami yang sedang lemah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan akan mendengar doa kami tepat pada waktu Tuhan. Dan Tuhan sudah mendengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih buat Kak Daud yang sudah memimpin doa syafaat malam hari ini. Kesempatan berikutnya diberikan kepada pengurus untuk menyampaikan informasi atau lain sebagainya, dipersilakan. Oke. Ya. Aduh, yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Itu karena Tuhan kita sangat baik. Malam ini bersyukur sudah ada beberapa, ada 12 orang yang hadir. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan selalu mengetuk hati teman-teman untuk datang kepada Tuhan, untuk datang memuji nama Tuhan. Nah, itu karena ya tadi temanya tentang penyembahan. Ya, kita bersyukur ya. Terima kasih buat Kak Merlin yang sudah memimpin pujian. Terima kasih juga buat Kak Desi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat Kak Daud yang sudah mendoakan kita semua. Mendoakan doa orang benar besar kuasanya. Tuhan akan jawab doa kita. Pada saat ini kita tidak pernah menyerah, kita tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, seperti teman-teman yang sudah merespon firman Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah merespon. Itu sangat-sangat memberkati saya pribadi, bagaimana kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar arah kepada Tuhan. Nah, itu adalah firman Tuhan yang kita, pada malam hari ini yang sangat memberkati kita. Terima kasih semua buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga buat bapaknya Kak Desi dan keluarganya dengan bersama Kak Leo. Terima kasih semuanya. Semoga semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan hari ini sampai selamanya. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, mohon maaf teman-teman admin tidak bisa hadir karena banyak halangan ya. Terima kasih juga buat disampaikan dari ketua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum itu kita akan doa penutup. Kak Leo bisa tutup dalam doa. Kalau jaringannya bagus, Kak. Oke, baik. Kedengaran ya suara saya? Jelas? Saya matikan video saja ya, biar lebih jelas. Halo, bisa respon saya dulu ya, apa jelas? Jelas. Oke, baik. Siap, oke. Mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami telah mendengarkan pujian penyembahan dari saudari kami Marlen, dan kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengerti bahwa pujian dan penyembahan itu harus berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kesungguhan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur buat saudara-saudara kami pada malam hari ini yang telah bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama.
Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, pelayanan, dan usaha apapun yang mereka lakukan, Bapa. Yang membuat hari-hari mereka, Tuhan, selalu bahagia, sejahtera, dan damai semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Allah Bapa kami, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa ya. Hari ini kita mau on cam, kita foto dulu sebelum bubar. Teman-teman boleh on cam, kita akan foto. Laptopnya kadang-kadang hilang suara jadi pakai dua. Maaf. Kakak Daniel boleh on cam? Kak Junimus. Oke, kita akan foto ya.